Baik, Bapak Ibu, saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari ayat 5 ayat 1 sampai 27. Beginilah pembacaan kebenaran firman Tuhan. Berserulah, adakah orang yang menjawab engkau? Dan kepada siapa di antara orang-orang yang kudus engkau akan berpaling? Sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati, dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Aku sendiri pernah melihat orang bodoh berakar, tetapi serta-merta kukutuki tempat kediamannya. Anak-anak selalu tidak tertolong. Mereka diinjak-injak di pintu gerbang tanpa ada orang yang melepaskannya. Apa yang dituainya dimakan habis oleh orang yang lapar, bahkan dirampas dari tengah-tengah duri. Dan orang-orang yang dahaga mengingini kekayaannya. Karena bukan dari debu terbit bencana, dan bukan dari tanah tumbuh kesusahan. Melainkan manusia menimbulkan kesusahan bagi dirinya seperti bunga api berjolak tinggi. Tetapi tentu aku akan mencari Allah, dan kepada Allah aku akan mengadukan perkaraku. Ia melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan yang tak terduga, serta keajaiban-keajaiban yang tak terbilang banyaknya. Ia memberi hujan ke atas muka bumi dan menjatuhkan air ke atas ladang. Ia menempatkan orang yang hina pada derajat yang tinggi, dan orang yang berduka cita mendapat pertolongan yang kuat. Ia menggagalkan rancangan orang cerdik, sehingga usaha tangan mereka tidak berhasil. Ia menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya sendiri, sehingga rancangan orang yang belat-belit digagalkan. Pada siang hari mereka tertimpa gelap, dan pada tengah hari mereka meraba-raba seperti pada waktu malam. Tetapi ia menyelamatkan orang-orang miskin dari kedahsyatan mulut mereka dan dari tangan orang yang kuat. Demikianlah ada harapan bagi orang kecil dan kecurangan tutup mulut. Sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah. Sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa. Karena dialah yang melukai tetapi juga yang membebat. Dia yang memukuli tetapi yang tangannya menyembuhkan pula. Dari 6 macam kesesakan engkau diluputkannya, dan dalam 7 macam engkau tidak kena malapetaka. Pada masa kelaparan engkau dibebaskannya dari maut, dan pada masa perang dari kuasa pedang. Dari cemeti lidah engkau terlindung, dan engkau tidak usah takut bila kemusnahan datang. Kemusnahan dan kelaparan akan kau tertawakan, dan binatang liar tidak akan kau takuti. Karena antara engkau dan batu-batu di padang akan ada perjanjian, dan binatang liar akan berdamai dengan engkau. Engkau akan mengalami bahwa kemahmu aman, dan apabila engkau memeriksa tempat kediamanmu, engkau tidak akan kehilangan apa-apa. Engkau akan mengalami bahwa keturunanmu menjadi banyak, dan bahwa anak cucumu seperti rumput di tanah. Dalam usia tinggi engkau akan turun ke dalam kubur, seperti berkas gandum dibawa masuk pada waktunya. Sesungguhnya semuanya itu telah kami selidiki. Memang demikianlah adanya. Dengarkanlah dan camkanlah itu. Demikian pembacaan benar firman Tuhan. Baik, saya lanjutkan Matius 16. Kemudian datanglah orang-orang Farisi dan Saduki hendak mencoba Yesus. Mereka meminta supaya ia memperlihatkan suatu tanda dari sorga kepada mereka. Tetapi jawab Yesus, pada petang hari karena langit merah, kamu berkata hari akan cerah. Dan pada pagi hari karena langit merah dan redup, kamu berkata hari buruk. Rupa langit kamu tahu membedakannya, tetapi tanda-tanda zaman tidak. Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Lalu Yesus meninggalkan mereka dan pergi. Pada waktu murid-murid Yesus menyeberang danau, mereka lupa membawa roti. Yesus berkata kepada mereka,
Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Maka mereka berpikir-pikir dan seorang berkata kepada yang lain, itu dikatakannya karena kita tidak membawa roti. Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Hai orang-orang yang kurang percaya. Belum juga kamu mengerti? Tidak kamu ingat lagi akan 5 roti untuk 5.000 orang itu? Dan berapa bakul roti kamu kumpulkan kemudian? Ataupun akan 7 roti untuk 4.000 orang itu? Dan berapa bakul kamu kumpulkan kemudian? Bagaimana mungkin kamu tidak mengerti bahwa bukan roti yang ku maksudkan? Aku berkata kepadamu, waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Ketika itu barulah mereka mengerti bahwa bukan maksudnya supaya mereka waspada terhadap ragi roti, melainkan terhadap ajaran orang Farisi dan Saduki. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia, atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kuikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kulepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-sekali tak akan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, hanyalah iblis, kau satu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat anak manusia datang sebagai raja dalam kerajaannya. Demikian firman Tuhan. Haleluya, firman Tuhan selalu baru setiap hari ketika kita menanti-nantikan Tuhan dengan penuh cinta, dengan penuh semangat, ya, dan selalu ada pengampunan, jangan lupa. Karena tanpa pengampunan jangan berharap yang lain-lain deh, ya. Kalau Anda tidak bisa mengampuni, Anda nggak usah ngomong yang lain. Ya, berat, pokoknya berat. Kalau Anda tidak mau melepaskan pengampunan untuk istrimu, untuk suamimu, ya, untuk untuk keluargamu, untuk semua, untuk musuh-musuhmu, untuk siapapun, berat. Ya. Haleluya, kita masuk ya setiap hari di dalam pembacaan firman Tuhan dan tips-tips praktis setiap hari bagaimana menghadapi
kehidupan, bagaimana Anda bisa memanage dan selalu hidup dalam kemenangan. Ya, di embun pagi ini ada metanoia, diajarin saudara ya. Di embun pagi ini diajarin. Ya, penting saudara ya, kalau Anda belajar di embun pagi ini Anda belajar terus menerus ya. Oh ya, ini kita live di Facebook dan live di TikTok ya, saudara ya. Saya live di TikTok soalnya supaya algoritmanya jangan putus ya. Apalagi yang suka kasih topik koboi. Oke, terima kasih. Saudara, ketika kita besuk, gimana ya? Kita temanya masih tema tentang besuk ya, besuk atau mengunjungi orang, tengok orang ya. Kita memberikan perhatian. Atau ketika kita sedang bicara, kita sedang menasihati, kita lagi sharing sama sahabat kita, keluarga, Anda tolong ya, saudara ya. Saudara, banyak orang suka cerita yang kelihatannya positif, saudara ya. Jangan berpikiran negatif begitu. Ya, kita lagi ngomong, kita sedang ngomong, antisipasi, kita sedang memberikan nasihat. Kalau kamu gini, nanti gini ya. Kita memberikan pertimbangan yang matang. Ya, lalu ada orang-orang toksik, saudara ya. Orang-orang toksik itu. Ya, orang toksik itu kelihatannya dia ngomongnya baik. Oh, jangan begitu, ngomongnya jangan negatif begitu. Masa anak Tuhan ngomongnya negatif begitu. Itu toksik, saudara. Hati-hati, saudara ya. Jangan kamu pikir itu dia sedang ngasih hal yang positif untukmu loh, saudara. Oh, kita harus selalu berpikir positif. Nah, itu hati-hati, saudara ya. Serius, saudara ya. Orang-orang yang, oh, kita harus selalu berpikir positif. Anak Tuhan tidak boleh begitu. Dikit-dikit, oh, firman Tuhan bilang begini. Tapi dia sendiri nggak melakukan, saudara. Orang ini toksik sekali. Hati-hati, saudara ya. Sebentar ya. Ada orang-orang toksik yang kalau ngomong selalu negatif, selalu mengeluh terus hidupnya, saudara. Itu toksik. Mengeluh inilah, mengeluh itulah, mengeluh apa semua dikeluhkan tiap hari loh. Itu orang yang toksik ya. Karena memang hidupnya udah pernah apa namanya dasarnya orang ini memang pernah gagal dan dia trauma dengan kegagalan itu. Ya. Maka dia akan terus toksik, saudara ya. Dan dia tidak bisa move on, dia tidak bisa bilang Tuhan, apapun yang terjadi, sekarangmu Tuhan, pokoknya aku sama Tuhan, aku jalan. Dan dia terawat hidupnya benar-benar jalan sama Tuhan. Kalau dia gagal dengan seperti itu, saudara, dia akan terus. Saudara ingat orang-orang di padang gurun, orang Israel di padang gurun, itu orang-orang yang sudah mendapat banyak sekali kemurahan dari sorga. Tapi mereka selalu mengeluh setiap hari. Itu orang-orang toksik, saudara. Ya, itu orang yang toksik. Ya, selalu ngeluh. Udah dikasih mana, sudah dilepaskan dari Israel, dari Mesir, dari perbudakan Mesir. Harusnya senang. Kalau mereka jalan sendiri nggak bisa menang, nggak bisa lepas dari Mesir. Berkat pertolongan Tuhan mereka keluar dari Mesir. Di tengah jalan mereka ngeluh, harusnya kita di sana saja, harusnya kita dulu jadi budak aja. Nah, itu toksik tuh, saudara ya. Ini toksik biasa, umum, banyak orang seperti itu. Ya, 9 dari 10 orang yang Anda temui itu seperti itu. 9 dari 10 orang yang Anda temui itu seperti itu. Wah, harusnya kita duduk di sana saja. Harusnya kita duduk sana saja. Harusnya duduk begini saja dulu. Harusnya duduk begini. Yang sudah terjadi jangan disesali, sudah jalan terus. Saya kalau keluarga saya mau ada ngomong gitu, isi saya anak saya tahu. Diam. Tak gituin, saudara ya. Diam. Masa depan. Oh, langsung tak tegur, enggak boleh, saudara. Di rumah saya itu enggak boleh. Itu, oh, harusnya duduk begini, harusnya duduk begitu. Diam, udah terjadi. Jalanin. Jangan tengok apa yang sudah salah. Ya, makanya di rumah saya nggak ada tuh yang negatif. Anak saya jatuh bangun, apapun terjadi anak saya jatuh ya, dua-duanya. Termasuk saya dengan istri saya. Kita berapa kali kita jatuh, saudara, bangkrut, 2 kali masuk penjara. Ya sampai sekarang kita masih ada, masih eksis. Ya, saudara ya. Oh, hebat bukan. Kita bukan hebat. Hanya kita yang sudah selesai sudah. Mulai lagi. Ya. Supaya jangan jadi racun, karena yang namanya masa lalu itu sudah expired. Barang yang sudah expired itu busuk, saudara, dan kamu pelihara terus dalam hidupmu. Makanya hidupmu keracunan, itu namanya toksik itu. Karena kamu setiap hari hidup dengan barang expired. Barang yang sudah expired, kamu hidup dalam
sebuah memori yang sudah expired dan kamu terus di situ, keracunan kamu tuh, itu namanya toksik. Tapi itu 9 dari 10 orang seperti itu. Ya, percaya saya, kamu banyak, kalau kamu udah ketemu orang-orang begitu, saudara ya, kamu harus berani ngomong, enggak, jangan diladenin, saudara, jangan di entertain. Ya, tapi kan dia lagi curhat, Pak. Sekali, 2 kali boleh, saudara, 3 kali boleh, 5 kali nggak boleh. Serius, saudara ya, itu borok itu jangan di expired, borok itu jangan di entertain, ya. Borok itu kan barang luka lama, ya kan? Bukan luka baru, saudara. Borok itu jangan di entertain, saudara. Aduh, eman-eman ya, terus enak digaduk-gaduk pinggir-pinggir, enak ya, tapi tambah gede borok kamu gaduk-gaduk pinggirnya, saudara ya. Enak kan borok kan enak kan, saudara? Ayo, sejujurnya, borok kan enak, bisa digaduk-gaduk pinggirnya, saudara, gatel ya. Dikit-dikit tambah gede, ya kan? Dikit-dikit tambah gede. Borok, eksim, apa ya. Pokoknya barang-barang busuk lama itu enak, saudara ya. Digaruk-garuk enak gitu. Ya kan? Makin digaruk makin enak. Makin borok kan makin enak, saudara. Sampai nanti mati, saudara, gara-gara borok itu. Sampai orang-orang menjauhimu karena bau borok kan. Toksik, saudara ya. 9 dari 10 orang itu begitu. 9 dari 10 orang yang hidup itu seperti itu. Ya. Pak, kalau gitu iya, percaya saya. Kedua, orang yang toksik ya. Ada orang-orang yang sudah dipelihara di padang gurun, sudah terima berkat, aku lapar, dikasih makanan. Set. Makanya ini terus. Nah, itu saudara ya. Nah. Udah dikasih makan kok makanya ini terus ya. Nah itulah 7 dari 10 orang itu seperti itu. Hitungnya dari mana, Pak? Percaya saya, kamu berteman dengan 10 orang yang 7 itu kayak gitu, saudara. Kok makanya ini terus, kita minta daging ya. Kamu lapar, ada yang ngasih makan, kamu protes, saudara. Makanya tidak enak. 7 dari 10 orang itu seperti itu. Nah itu toksik yang tidak mengucap syukur. Tapi toksik yang pertama, toksik yang selalu pesimis. Harusnya kita dulu begini, harusnya dulu begini, harusnya dulu begini. Toksik yang kedua, orang yang tidak pernah bisa bilang terima kasih, orang yang tidak pernah terima kasih Tuhan. Untung hari ini ada makanan. Itu toksik jenis kedua, saudara. Ngeluh terus. Makanannya enggak ya? Makanya gini, ya jangan di sini ya. Itu ya saudara ya. Bolak-balik ngeluh terus saudara ya. Ngeluh dengan nggak berterima kasih. Kalau tadi selalu kembali masa lalu, harusnya duduk begini, harusnya duduk begini. 1 kali, 2 kali, 3 kali dengarkan, yang kelima nggak boleh saudara. Diam. Seakan-akan nggak terjadi apa-apa. Bilang maju terus, maju terus. Tapi jangan didengerin. Kenapa saudara? Karena itu akan meracuni dia dan meracunimu. Ya. Kedua, orang yang tidak mengucap syukur. Hari ini adanya cuma segini, ucapan syukur, saudara. Oh, harusnya begini ya. 7 dari 10 orang itu memang tidak suka mengucap syukur. Yang 3, dia tahu, saudara. Sudah sadar. Tapi yang pertama tadi 9 dari 10 ya, hidup di masa lalu ya. Serem ya, saudara ya. 7 dari 10 orang itu ucap syukur. Kemudian dikasih burung puyuh, saudara ya. Dikasih burung puyuh. Terus di tengah jalan, saudara, bukan cuman ini, saudara ya, di tengah jalan diserang musuh. Ya, ada halangan. Wah, teriak-teriak marah-marah, saudara. 5 dari 10 orang itu seperti itu. Ya, begitu ada halangan, ngamuk-ngamuk sama kamu, saudara. Kita udah tolong, kita udah bantu, terus ada masalah. Dia ngamuk sama kamu, dia salahin kamu tuh. Ya kan? 5 dari 10 orang itu seperti itu. Yang 5 diem aja nonton, lihat mana yang menang. Ya kan? Kalau yang menang yang 5 itu, dia akan ikut nyalain kamu juga. Ya kan? Berapa banyak kita tolong orang. Ya kan? Begitu ada yang tidak memuaskan, dia serang kita kan. Waduh, saudara. Ada yang ngancam mau balik jadi Islam segala macam, saudara. Ya kan? Begitu kamu tidak memuaskan, ancam dia jadi Islam. Ancam ini, ngancam itu, segala macam. Wah, oke tunggale, saudara, tenang. Oke tunggale, tenang saja saudara ya. Biasa 5 dari 10 orang begitu ya.
makin dikit ya. Ulang ya. 9 dari 10 orang, dia selalu ingat dengan masa lalu. Harusnya dulu begitu ya, harusnya dulu begitu ya. 7 dari 10 orang itu nggak berterima kasih dengan berkat hari ini. 5 dari 10 orang akan menyalahkanmu, saudara. Ketika ada masalah, ketika ada hambatan, padahal kamu sudah diberi banyak sekali, kamu sudah memberi banyak pertolongan, keringanan, kemudahan. Ya. Kemudian ada lagi, ya, ada orang-orang, ya, nanti dia akan menghasut, saudara. Dia akan menghasut untuk memberontak sama kamu, saudara. 3 dari 10 orang, dia akan menghasut orang-orang untuk memberontak melawan kamu, saudara. Yang 3 ini Pareto, ya. 3 ini dia akan menghasut, dan itu akan mempengaruhi yang lain, sehingga semua itu bisa tiba-tiba memberontak. Tiba-tiba semua menyalahkan kamu. Dia kasak kusuk. Ya. Itu begitu, saudara ya. Itu perjalanan padang gurun tuh. Dan Anda semua sebagian besar masih di padang gurun. Kalau kamu sudah di tanah perjanjian, enggak, saudara. Happy. Tenang. Kalau kamu masih di padang gurun, begitu. 9 dari 10 orang kamu mau balik ke Mesir. Kamu mau jadi budak. 9 dari 10 orang kamu mau jadi budak. Goblok, saudara. Wah, aku harusnya dulu di sana, aku harusnya dulu jangan pergi ke Belanda. Oh, aku harusnya jangan begini, oh, aku harusnya jangan tinggal. Ya sudah terlanjur, tapi 9 dari 10 orang itu pada umumnya kita begitu. Orang begitu 1, 2, 3 tinggal, saudara. Ngomong yang tegas, stop. 7 dari 10 orang, ya, dia tidak mengucap syukur dengan apa yang ada hari ini. 5 dari 10 orang akan menyalahkanmu, saudara. Ketika terjadi di tengah jalan ada hambatan, ada tantangan yang berat. Bahkan mungkin tantangan yang ringan aja udah nyalain kamu, saudara. 3 dari 10 orang akan memberontak, menghasut yang lain untuk nyerang kamu balik, saudara. Tapi ada 1 dari 10 orang yang bahaya nih, saudara. Ya, 1 dari 12. Ya, yaitu Petrus. Nah, ini bahaya nih, saudara. Toksik tapi tidak ketahuan. Dia akan berikan hal yang positif buat kamu, saudara. Ya. Tetapi dia mengajak kamu, ya, untuk di dalam push up-nya dia, saudara, di dalam gemebiarnya dia, kehebohannya dia, sehingga dia tidak realistis. Sehingga dia tidak menghadapi yang seharusnya dia hadapin. Dia hidup di dalam ilusi kemenangan, ilusi victory, saudara. Oh, kita pasti menang. Itu akan membuat kamu jadi nggak waspada. Orang itu akan angkat-angkat kamu terus tuh, saudara. 1 dari 12 orang. Bukan 1 dari 10. 1 dari 12 orang. Dia akan angkat-angkat kamu. Oh, Pak Paul ini hebat. Pasti bisa, Pak. Jangan khawatir, Pak. Aku akan selalu sama dengan Pak Paul. Padahal begitu saya kena masalah, kabur pertama dia, saudara. Kabur pertama sudah terjadi, saudara. Jangan ngomong enggak. Saya sudah ngalamin. Kabur pertama kali. Oh, jangan khawatir, Pak Paul. Terus tak telepon. Bro, kamu di mana, bro? Oh, udah nih sebentar ada masalah nih. Sebenarnya gini. Ini. Saya tahu dia kabur, saudara. Saya tahu dia kabur, kurang ajar. Kemarin puji-puji dia jeblosin saya. Kamu bilang kita mau maju, bro. Gimana sih, bro? Katanya kita maju bareng nih. Terus sekarang kamu balik badan nih, bro. Tiba-tiba kamu pergi. Kemarin kamu bilang oke. Kemarin kamu bilang sama saya, bro. Kemarin kamu bilang kan dukung saya. 1, saudara. Selalu ada 1 dari 12 orang yang dia akan puji-puji kamu. Dia akan angkat-angkat kamu. Ya. Di dalam ilusinya dia. Dia bukan bermaksud menyelakain kamu loh, saudara. Enggak. Tapi mungkin juga memang mencelakain. Tetapi pada umumnya dia tadinya nggak berpikir. Dia berpikir baik. Berpikirlah positif. Perkatakanlah yang positif. Dia ngomongnya positif terus, saudara. Tetapi membuat kamu jadi tidak realistis. Saudara berpikir positif. Hati-hati, saudara ya. Ada 2 kutub. Ada 2 kutub ya, saudara. Berpikir negatif, ya. Orang pikir negatif terus itu tadi ya. 9 dari 10 orang itu tadi. Negatif terus. Nah, ini positif terus, saudara. Dia positif terus sampai tidak realistis, saudara. Yang di tengah-tengah ya repot juga, terlalu realistis. Oh, kita harus realistis, bro. Nggak jalan-jalan dia, saudara.
Ya, itu yang tadi yang dari 5 dari 10 itu realistis tuh saudara ya. Ya kan? Yang 5 dari 10 ada hambatan, dia kan akan serang kamu. Oh, kita harus realistis, kenapa kamu begini, kenapa begitu? Oh, harus begini dong, realistis dong. Padahal, ayo kita maju. Oh, enggak dong, kita harus realistis. Wah, ada hambatan, nggak bisa. 5 dari 10 orang tuh seperti itu, saudara. Realistis, tapi itu toksik. Oh, toksik, saudara ya. Kamu jangan pikir orang yang realistis itu tidak toksik. Toksik, orang pragmatis realistis itu toksik, saudara. Susah ya, saudara. Iya, hati-hati, saudara. Tapi ini ada orang yang sangat positif, saudara. Tapi dia ngawur, hidup dalam ilusinya dia. Dia tidak realistis. Yesus datang untuk menjadi tebusan bagi orang. Oh jangan, Tuhan akan, Bapa akan, Allah akan menghindarkan kamu dari seperti itu. Aku akan pasang badan buat kamu. Ya, tahu ditengging sama Yesus. Pergi kamu setan, engkau tuh batu sandungan bagiku. Ayo loh saudara. Ya, saya sering ya di dalam pengurus, kita harus realistis. Oh, kita harus punya iman. Oh, jangan begitu. Iman. Kita punya iman. Saya berpikir sangat jauh ke depan. Kita punya komunitas, saya udah mikirnya jauh ke sana kemana-mana, saudara. Dari mulai software, dari mulai apa, saya sudah pikirkan semua jaringan kita. Sudah saya bilang dulu, saudara ya. Vision itu sudah ada. Tetapi kita harus realistis, harus mantap, maju lagi mantap, ya. Kita harus lapangkan tempat kemah kita, panjangkan talinya, tancapkan patoknya itu ya, kokoh patoknya, tancapkan, harus. Wah, nggak mungkin kita, mungkin. Siapa yang bilang nggak mungkin? Kita ini cuma bikin online aja bisa sebegini besar. Mungkin. Wah, harus realistis. Saya realistis, saudara. Tetapi saya punya vision. Saya realistis. Saya bukan 5 dari 10. Saya realistis dengan sebuah visi. Tetapi ketika saya lagi lari kejar visi, saya tidak mau hidup dalam ilusi, dalam mimpi itu, saudara. Saya harus sadar bahwa itu tidak mudah. Saya harus sadar bahwa itu tidak mudah. Banyak tantangannya, banyak hambatannya. Harus sadar sesadar-sadarnya. Takut? Enggak usah takut. Waspada. Kalau ada halangan, bukannya kamu terus berhenti. Kita mimpi setinggi-tingginya, ada halangan, jatuh terjerembab. Ya, kita mimpi lagi, Pak. Bagaimana caranya mengejar mimpi, saudara, kalau kamu jatuh di tengah jalan? Bagaimana kalau mimpimu hancur berantakan di tengah jalan? Tidur lagi. Mimpi lagi, kan? Goblok, kan? Kalau kamu punya mimpi, hancur di tengah jalan, perbaiki, saudara. Mana yang salah? Ya dong, jangan kamu malah tidur. Ya, paling gampang tidur lagi, mimpi lagi yang lain. Mimpi kan gratis. Ya cuma jangan kebanyakan tidur. Kamu kalau udah ngimpi, bangun kerjain. Jatuh, jangan ngimpi lagi, cukup. Ya, perbaiki. Kalau kamu mimpi, jatuh mimpi lagi, mimpi lagi, kapan kamu ngerjainnya? Nah itu, 5 dari 10 orang itu hidup di dalam mimpi. Dia punya mimpi, tapi dia terlalu realistis. Jatuh ya sudah, berhenti, Pak. Sudah di sini saja. Enggak, saudara. Kita punya visi. Jatuh, perbaiki. Tapi kita juga jangan selalu berpikir positif. Yang sok-sokan positif. Oh, Pak, Tuhan akan bela kita, Pak. Gundulmu peang, saudara. Hati-hati, saudara. Bukan masalah Tuhan mau bela, Tuhan mau bela. Masalahnya yang kamu kerjakan itu benar nggak disuruh sama Tuhan? Benar nggak yang kamu kerjakan itu bukan dari hawa nafsumu? Ayo, nanti diulangi lagi ya. Boleh nanya di kelas, boleh nanya hari Minggu nanti. Kamu ngerti ini, saudara? Ya, kamu jadi wise, bijaksana. Kalau kamu ketemu orang, kamu tidak akan mudah kamu ngucap. Ya, ada orang yang punya karunia menasihati. Tapi jangan membahas. Oh, jangan khawatir, Pak. Pasti bisa, Pak. Oh, jangan, saudara. Saya kalau datang besok orang, saya lihat. Ini orang nggak punya iman. Enggak akan saya bilang, oh tenang, jangan khawatir. Enggak. Kamu punya iman besar enggak? Enggak. Ya jangan, kamu realistis saja. Ya kalau kok begitu, iya kamu harus realistis. Kalau kamu punya iman yang besar, kejar. Kalau enggak, kamu stop di sini.
Tapi aku mau ngejar, Pak. Nah, kalau kamu mau ngejar, kamu siap menderita enggak? Mau, Pak. Menderita banget tuh, mau. Bangun. Kalau enggak, ya cukup di situ. Oh, pasti bisa kamu. Wah, ya, kamu nyelakain dia, saudara. Ternyata dia imannya nggak nyampe, mampus dia di tengah jalan. Nggak nyampe imannya. Jangan dipaksa. Ya, bisa-bisa malah cabut ya. Kadang-kadang kamu jorokin orang, nyelakain orang loh, saudara. Nyelakain orang itu, kamu tuh sedang nyelakain orang. Dikasih positif. Oh, saya sering digituin orang dulu ya. Dulu saya pikir itu bagus, saudara, positif. Enggak loh, saudara. Dia nyelakain saya. Begitu saya cilaka, dia pergi, saudara. Itu nggak sekali dua kali saya ngalamin begitu ya. Makanya ketika ada orang itu, saya ngerti. Hati-hati nih kalau ada orang terlalu positif ke saya ini. Dia salah satunya kayaknya sudah pernah terjadi. Kan selalu muji-muji saya. Di tengah jalan dia yang cabut pertama kali, saudara. Ya, itu udah ada kejadian, saudara ya. Banyak, saudara, kita sedang ngalamin. Di sini pun udah tontonan gratis. Anda ngelihat semua perjalanan hidupnya kita. 1 dari 10 orang selalu hidup. Harusnya dulu begini. Ya, 7 dari 10 orang dia nggak terima kasih dengan apa yang ada, apa yang sudah ada yang baik. Ngeluh. 5 dari 10 orang ada hambatan, dia akan salahkan kamu. Ya, akan salahkan orang lain. Salah ini sih, salah itu sih. Terus dia berhenti di situ. Utung, berhenti, stuck, camper. Nggak maju, udah. Tuh ya, 3 dari 10 orang dia akan pimpin pemberontakan melawan kamu, saudara. Akan menghasut. Tiba-tiba satu gereja bisa musuhin kamu semua tuh. Ya, musuhin Musa, dihasut ya. Dihasut sama Bani Korah itu kan, seluruh Israel kan buat ngelawan Musa kan. Dilempari pakai batu Musa sama Harunnya kan. 1 dari 12, saudara. Dia akan selalu kasih kamu yang positif supaya kamu terlena. Begitu kamu bang, ditinggal kamu sendirian, mampus kamu, saudara. Dia lari pertama kali. Ya, Petrus kan, lari pertama kali kan. Hati-hati ketika memberikan nasihat. Hati-hati ketika lagi besuk. Jangan kamu downkan dia, saudara. Tapi juga jangan terlalu diangkat-angkat. Ya, memberi nasihat itu tidak mudah. Kamu kalau punya karunia menasihati, bagus. Tapi kalau ada orang-orang yang tidak bisa menasihati, jadi keminter, jadi keblinger, kamu malah jadi jerumusin dia, saudara. Jangan sok memberi nasihat kalau kamu udah ngerti. Kadang-kadang kalau ada orang curhat, kalau ada lagi besok, mendengar itu lebih baik. Dan kamu bilang, aku tuh mau ngasih nasihat, mau ngasih saran, masalahmu tuh terlalu kompleks. Kita doa aja ya. Itu lebih bijaksana. Waktu kamu besok, itu lebih wise. Daripada kamu sok ngajari, kamu lebih pintar. Oh, ini diobati itu saja, dikasih itu saja, begitu mampus, saudara. Orangnya diobati salah obat, kasih alternatif ini, alternatif itu, kamu sok-sokan pinter. Gara-gara kamu tiap hari di dokter mesos, rasanya kamu lebih pinter daripada dokter terawan, saudara. Tiap hari kamu nongkrongnya di dokter medsos, terus kamu merasa lebih pinter daripada dokter terawan. Ada orang sakit ini, sakit itu, oh, obatin ini saja, obatin itu saja. Saudara ya. Malah mampus, itu sama seperti orang menasihatin, peminter. Jangan, saudara. Kalau kamu tidak tahu bagaimana menasihati, lebih baik ketika kamu besuk, ketika kamu ada sahabatmu, temanmu, saudara seiman curhat. Kita doa aja yuk. Kamu doakan, Tuhan, ini masalahnya pelik, Tuhan. Kami serahkan sama Tuhan. Itu, saudara. Berikan kekuatan, berikan damai sejahtera, berikan hikmat. Ya Tuhan yang tuntun. Jangan kamu yang ngajarin, kecuali kamu punya, memang kamu tahu kamu punya karunia itu, dan kamu tahu itu nasihat itu pasti benar. Kalau enggak, nanti kamu menjerumuskan. Antara kamu ngedownkan dia, atau kamu ngangkat dia, atau jatuh orang itu. Atau kamu malah kasak-kusuk, iya nih, ini malah kasak-kusuk, kamu terhasut sama dia. Kamu kena toksik juga, ayo kan. Loh, banyak kali terjadi begitu kan. Berapa banyak tuh pengurus-pengurus yayasan. Tadinya baik sama saya juga nggak ada salah sama dia, kasak-kusuk yang dimusuhin saya. Itu Amin Wijaya sama Alengso. Alengso ributnya
sama Amin Wijaya. Amin Wijaya ribut, ya. Si Alengso ribut sama Bu Linda Surabaya. Amin Wijaya dulu belain Linda Surabaya. Terus Amin Wijaya ribut sama Alengso. Amin Wijaya keluar. Terus Alengso tiba-tiba ribut tuh sama Pak Stephen. Apa sama masalah Sanggam. Tiba-tiba saya yang dimusuhin, saudara. Mereka kasak-kusuk tiba-tiba saya yang dimusuhin. Loh, hubungannya apa sama saya coba, saudara? Itu selalu terjadi begitu, ya. Selalu. Makanya toksik, itu orang-orang toksik tuh, saudara, ya. Saling melempar racun. Itu racun-racun dalam komunitas. Racun-racun juga dalam hidupmu, hati-hati. Ya, saya harus selalu waspada juga. Saya sendiri pun waspada, saudara. Ada orang, ayo kamu bisa, ayo kamu bisa, ayo kamu bisa. Saya hanya percaya sama Ana, saudara. Kalau bilang kamu bisa itu, saya cuma percaya sama Ana. Sungguh, saudara, ya. Soalnya banyak orang bilang saya kamu bisa, malah jeblosin, saudara. Wah, saya udah bolak-balik bilang kamu bisa itu, ya. Malah dijeblosin saya. Itu salah satunya itu tadi, omnya Ana itu pernah jeblosin saya tuh. Waduh, dia angkat-angkat, buang. Saya di penjara, saya difitnah sama dia, saudara. Dia angkat-angkat, didorong jauh-jauhnya, kemudian dicengkal, disungkal dari belakang, ditusuk, saudara. Saya ngalamin tuh, saudara, ya. Saya hanya percaya sama anak kalau bilang kamu pasti bisa dalam masa-masa yang berat, kamu pasti bisa. Saya hanya percaya sama anak, saudara. Karena dia sudah ngalamin dengan saya sampai ke jurang maut, sampai ke neraka itu, saudara, kita udah ngalamin. Pasti bisa. Ya, saudara, ya. Hati-hati kepada siapa kamu percaya, kepada siapa kamu dengarkan, dan bahkan ketika kamu berkata-kata nasihat orang, hati-hati, saudara. Saya kalau udah mentok, ya doa saja yuk. Tuhan Yesus memberkati.